Witir dalam bulan Ramadan memiliki 3 keistimewaan yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Apa 3 keistimewaannya di dalam bulan Ramadan sholat witirnya? Pertama, bil jamaah, dianjurkan berjamaah. Itu kelebihannya satu. 2, bil jahar, dianjurkan dalam tarawihnya dalam bulan Ramadan mengeraskan bacaannya. Di luar bulan Ramadan tidak. Asalis yang ketiga, disunnahkan untuk membaca kunut finish fil akhir min Ramadan, malah separuh terakhir di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak. 3 keistimewaan. Jadi kita jangan sampai tertinggal daripada apa yang wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah masjid Jannatul Firdaus, jamaah salat maghrib wal isya, insyaallah semua yang hadir sehat walafiat, semua yang hadir panjang umur, semua yang hadir segala hajat dikabulkan Allah, semua yang hadir keluarga kita diberi keberkahan oleh Allah, semua yang hadir mendapatkan syafaat Rasulullah, semua yang hadir husnul khatimah, semua yang hadir aman dari segala fitnah, musibah, afat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan apa yang kita terangkan pada malam ini, yang kita kaji, yang kita bahas, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Alhamdulillah, pada saat ini kita sama-sama telah berada meyakini hilalnya bulan Sya'ban, kurang lebih 10 Sya'ban. Dan ini menjadi alamah bahwasanya bulan yang kita nanti-nantikan, yang kita tunggu-tunggu sudah berada di hadapan kita, di bulan Ramadan. Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan latamannau ayyakuna haulan kamilan. Andaikan hamba Allah mengetahui daripada keberkahan, maziyah, khususiyah, keistimewaan, kelebihan yang ada di bulan Ramadan, maka seluruh makhluk mendambakan sepanjang tahun hanya 1 bulan saja, yaitu bulan Ramadan. Dan ini salah satu menjadi yang menunjukkan akan kelebihan bulan Ramadan. Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan, lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah latamannau ayyakuna haulan kamilan. Andaikan seorang hamba Allah mengetahui keberkahan dan kelebihan yang ada di bulan Ramadan yang Allah berikan di dalam bulan Ramadan, maka semua berangan-angan seluruh bulan kita menjadi bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Ramadan yang banyak oleh Allah SWT. Tahun ini, tahun lagi. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, bisa menyaksikan puluhan bulan Ramadan. Amin Allahumma amin.
Dan bulan Ramadan ini disebut dengan Sayyidus Syuhur, pemimpin bulan. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahr. Ada 12 bulan yang Allah terangkan, dan pemimpin dari 12 bulan itu adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fi ayatin ukhra, dalam ayat yang lain disebutkan kalau Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa fi suratin akhar qala Allah Subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam bulan Ramadan Allah memberikan kewajiban kepada kita, yaitu melaksanakan puasa bulan Ramadan. Dikatakan furidah shaum Ramadan, puasa Ramadan itu difardukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun fi sanatis tsaniyah fi syahri Sya'ban min al-hijrah, pada tahun kedua Hijriyah di bulan Sya'ban. 2 tahun setelah hijrahnya Nabi ke Madinah difardukan bulan puasa pada tahun kedua di bulan Sya'ban. Pada tahun kedua di bulan Sya'ban. Jadi waktu di Makkah belum ada kewajiban puasa Ramadan. Ketika Nabi hijrah ke Madinah tahun kedua di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, maka Allah wajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Ikut puasa bulan Ramadan. Waqad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadan kulluha nawaqis. Ay 29 yawman illa fawahidan fakamilun. Nabi semasa hidupnya mendapati talasana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati wajibnya puasa bulan Ramadan itu 9 kali. 9 kali. Pisalakan Nabi tanagapa bulan Ramadan ketika dia sudah diwajibkan. Jadi bulan perkara mulai tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Dari tahun ke-10. Jadi 9 kali Nabi mendapati bulan Ramadan. 9 Ramadan. Dari 9 Ramadan kulluhan nawaqis. Semua yang didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan dari 9 ini hanya 1 yang sempurna. Yang lainnya tidak sampai sempurna 30 hari. Maknanya 29 hari. Karena Hijriah itu kan ada 30, ada 29. Karena Masehi kan niat 29, niat 30, niat 30 sehari. Ada 29, niat 30, ada 31. Kalau Hijriah 30 atau 29. Nabi mendapati bulan Ramadan 9 kali, semuanya kurang, tidak sampai 30 hari. Hanya 1 kali saja. Dari 9 hanya 1, 30 hari. Dan kita Ramadan ini kurang lebih 19 hari lagi. Kurang lebih 19 hari lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan bertambah ibadah kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian di wabi fadail syahr Ramadan, di antara keistimewaan keutamaan bulan Ramadan, diriwayatkan bahwasanya anna man taqarraba ila Allah ta'ala fi Ramadan bi faridatin udilat lahu
sab'ina faridatan fi ghairihi. Wa man taqarraba fihi bi nafilatin udilat lahu faridah yuwaddiha fi ghairihi. Orang yang mendekat kepada Allah di dalam bulan Ramadan dengan mengerjakan yang fardu seperti sholat 5 waktu atau mengeluarkan zakat wajibnya. Orang yang taqarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah di dalam bulan Ramadan dengan mengerjakan yang fardu 1 kali, itu sebanding dengan 70 fardu di luar bulan Ramadan. Jadi 1 banding 70 di luar bulan Ramadan. Berarti sekali kisambayang mangari diri dalam bulan Ramadan, singkamnya 70 kali salat maghrib di luar bulan Ramadan. Bonusnya banyak sekali. Lalu wa man taqarraba fihi binafilah, yang mendekat taqrib fisika ambaniya mereka Allah taala dengan pelantara yang sunnah seperti kasih makan orang, it'amut ta'am, sedekah, infak, sholat tarawih seperti qiyamul lail, salat witir, tahajud, ngaji Quran, hal-hal yang sunnah di dalam bulan Ramadan, rawatib qabliyah, ba'diyah, duha, dan lain sebagainya, itu sebanding dengan 1 kali fardu yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Jadi yang sunnah di dalam bulan Ramadan, apapun bentuk sunnah itu yang dilakukan dalam bulan Ramadan, baik bentuk sholat, dzikir, apapun, maka pahalanya sebanding dengan kewajiban di luar bulan Ramadan. Subhanallah. Nawafil Ramadan bimanzilatil faraid fi ghairihi min asy-syuhur min haitsu sawab. Apa maknanya tadi itu? Maknanya ibadah-ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan, ibadah-ibadah sunnah di dalam bulan Ramadan itu bimanzilatil faraid, berada di posisi derajatnya yang fardu fi ghairihi, di luar bulan Ramadan. Dalam segi apa? Min haitsu shawab, dalam segi pahala. Jadi kalau satu sunnah di bulan Ramadan sama dengan fardu di luar bulan Ramadan, maknanya apanya? Pahalanya, level pahalanya. Bukan maknanya mengganti yang sunnah, mengganti posisi yang wajib. Contoh, ada orang di luar bulan Ramadan meninggalkan sholat duhur. Meninggalkan sholat 5 waktu kan hukumnya wajib, ditinggalkan wajib qadha. Masuk bulan Ramadan, dia ingat kalau 1 kali fardu bulan Ramadan itu sama dengan 70 fardu di luar bulan Ramadan. Saya tidak usah dulu sholat 70 kali, dan nanti Ramadan 1 kali ke qadha, 1 kali sama dengan 70. Bukan mengganti posisinya, bukan jabrun lil faraid, bukan menembel faraid yang ditinggalkan, tapi hanya sebatas pahalanya. Jadi tidak bisa dikalkulasikan dengan 70 kali kan tidak sembahyang sebelum Ramadan. Nanti 1 kali dikubayar dalam bulan Ramadan. Karena 1 kali fardu di bulan Ramadan sama dengan 70 fardu pantarangan bulan Ramadan. Maksudnya apa 70 itu? Pahalanya, bukan mengganti posisinya. Jadi kalau kalau sholat wajib yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan tidak bisa diganti hanya dengan mengerjakan yang sunnah di dalam bulan Ramadan 1 kali, atau mengerjakan fardu 1 kali sama dengan mengqadha 70 fardu yang lain, tidak bisa, karena yang sederajat itu adalah pahalanya min haitsu shawab. Bukan jabrun lil faraid, bukan untuk menembel fardu yang ditinggalkan. Wa faraiduhu mudha'afatun 'alal faraid fi ghairihi la 70 dha'fan. Kefarduan yang dilakukan, kewajiban yang dilakukan rilalanna bulan Ramadan mudha'afah, berlipat ganda di atas alal faraid, di atas kewajiban-kewajiban fi ghairihi, di luar bulan Ramadan, ila 70 dha'fan, sampai 70 kali lipat, sampai 70 kali lipat. Makanya ketika kita mendengar kenapa bulan Ramadan banyak sekali keistimewaan ini dan itu,
dalam kitab Fawaidul Mukhtar dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anna a'mara ummatihi, ketika Nabi tahu umur umatnya itu pendek, tenalhabu, karena Nabi mengatakan mabena sitin wa sab'in, antara 60-70 umur umatku. Sedangkan umat dahulu 80 tahun itu masih kecil. Bahkan 80 tahun baru masuk sunnah. Di zaman dahulu masih muda sekali, masih kecil, 80 masih muda sekali. Orang sekarang 80 sudah sangat tua sekali. Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan membagi umur manusia menjadi 5 level, 5 tingkatan. Dan ada yang usia di atas 70 tahun, 70 tahun ke atas itu disebut dengan minal kibar. Umur termasuk yang bagian sesepuh atau bahasa Jawa. 70 tahun ke atas disebut sesepuh, totoyam, tua sekali. Kalau masih belum nyampe 60, belum nyampe 70, 50 ke 60, maka disebut dengan syekh atau syekh, masyayikh. Artinya syekh, tua, orang tua, belum sepuh. Jadi kalau usia 50 ke 60, kalau sudah 70 tiba sudah tua. Sedangkan zaman dahulu 80 tahun si muda, masih kecil. Kenapa tua? Maksudnya lolo ini. Nah, sehingga ketika Nabi mengetahui anna amara ummatihi aksar, umur umatnya itu pendek-pendek, sa'alallah ta'ala wa tadarra ilallah, dia minta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, meminta kepada ya Allah, bodoh sekali umur umatku ya Allah, kasih dia keistimewaan sehingga level ibadahnya tidak kalah dengan umat terdahulu. Karena kalau dihitung umat dahulu menang dibanding kita, karena umat dahulu umurnya panjang ratusan tahun, sedangkan ratusan tahun digunakan beribadah. Tentu umatku kalah karena umatku ini umurnya pendek, tentu waktu beramalnya sebentar. Ketika meminta gitu maka diberikan oleh Allah bulan Ramadan dan di dalamnya ada Lailatul Qadar. Yang sehingga orang yang beribadah di dalam bulan Ramadan dan mendapati malam Lailatul Qadar, maka dia sama dengan beribadah alfu syahr, 1000 bulan atau kurang lebih 82 tahun. Bonus-bonusnya berlipat ganda. Karena kata Rasulullah SAW, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaji-bajina umatku laku umuruna baji kapanggaukan. Ja'alanallahu wa iyyakum. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang umur panjang yang baik amalnya. Amin Allahumma amin. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Bahkan ada seorang ulama di Hadramaut bernama Imam Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang kitab Sulamut Taufiq, yang mengarang kitab juga Al-Majmu'. Ada Al-Majmu' Imam Nawawi, ada kitab Majmu' punya beliau Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, yang qasidahnya, yang munajahnya sering dibaca oleh orang, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farrij 'alal muslimin. Ada qasidah sering dibaca orang di majelis taklim, itu punya beliau Imam Abdullah bin Husain bin Tahir yang mengarang kitab Sulamut Taufiq. Beliau ini seperti saat ini menjelang Ramadan, anak istri dikumpulkan semua, jama'a auladahu wa ahlahu. Pak Gompoy anak-anak, Pak Gompoy istrinya, dia kumpulkan istrinya, dia kumpulkan anak-anaknya. Istriku sini, anakku sini, semua kumpulkan. Menjelang Ramadan seperti ini. Lalu ditanya, "Madza ya'maluna fi Ramadan?" Apa yang akan kalian lakukan di bulan Ramadan? "Madza ta'malun fi Ramadan?" Apa yang akan kalian kerjakan di bulan Ramadan? Anak pertama bilang, "Saya akan menambah salat witirku 11 rakaat. Karena saya akan ngurunakin aku patama di Al-Quran kandungan lo sekali. Tunggu karena saya akan tambah tahajud, saya akan menjaga ini, saya ini asik perencanaannya." Lalu Babak, maka beliau menangis. Lima tahun ya. Kenapa kau menangis wahai ayahku? Li'anni la aqdir an azid al-amal fi Ramadan, fi syahr Ramadan. Karena saya tidak bisa menambah amalku di dalam bulan Ramadan.
itu saya menangis. Saya tidak bisa menambah amal baikku di bulan Ramadan seperti kalian bisa menambah amal baikmu di bulan Ramadan. Karena di luar bulan Ramadan sudah penuh dengan ibadah, sehingga di dalam Ramadan sama waktunya 24 jam tidak bisa tambah. Anda bertambah. Karena di luar bulan Ramadan banyak kosong. Banyak kosong waktunya tidak beribadah. Sehingga masuk bulan Ramadan orang bilang, alhamdulillah bertambah ibadahku bulan Ramadan. Karena di luar bulan Ramadan banyak perainya. Jadi bisa bertambah. Tapi orang yang di luar bulan Ramadan sudah penuh dengan ibadah, apakah bisa bertambah dalam bulan Ramadan? Sehingga beliau mengatakan, man minkum yabi'u waktu. Man yabi'u waktu. Siapa di antara kamu anakku yang mau menjual waktunya kepadaku karena supaya saya bisa menambah dari ibadahku. Mana bisa waktu dibeli, tidak bisa 24 jam satu hari semua orang sama. Karena tidak bisa bertambah sudah menangis beliau. Karena tidak seperti anak-anaknya. Maklum tidak bisa bertambah karena kita tahu di luar bulan Ramadan khamsan wa isyrina alfan min la ilaha illallah, dia punya zikir la ilaha illallah 25.000 kali satu hari. Khamsan wa isyrina alfan min istighfar, 25.000 kali istighfarnya setiap hari. Khamsan wa isyrina alfan min qauli ya Allah, 25.000 kali daripada salawatnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari 25.000 berarti sudah 75.000. Belum mengajinya, belum mengajarnya, belum salatnya, baru zikirnya. Nah, salat ala Nabi 25.000. Waktu yang begitu mana bisa bertambah di bulan Ramadan? Pasti. Sama dengan seorang qudwatul mufassirin, panutan para ahli tafsir. Di zaman dahulu ulama salaf bernama Al-Imam Al-Hafidh, seorang ahli hadis, qudwatul mufassirin wal muhadditsin, panutan para ulama tafsir dan panutan para ahli hadis. Dijelaskan dalam kitab Syiar wa Alamin Nubala dan dijelaskan juga oleh Al-Imam Ad-Doktor Syekh Abdul Fattah Abu Budda. Abdul Fattah Abu Budda ini seorang ulama besar dari Mekah, guru daripada ulama tafsir yang kemarin meninggal, Ad-Doktor Al-Imam Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni itu punya guru namanya Syekh Abdul Fattah Abu Budda. Syekh Ali As-Sabuni punya banyak karangan kitab, bahkan sampai hampir 60 karangan kitab beliau. Dari terutama dalam bidang tafsir, seperti Safwatut Tafasir, seperti Rawaiul Bayan, seperti Ayatul Ahkam dan lain sebagainya. Dia punya guru namanya Syekh Abdul Fattah Abu Budda, saya punya kitabnya. Itu dijelaskan menjelaskan seorang tabi'i, seorang ulama salaf di zaman dahulu namanya Al-Hafidh Al-Imam Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Sebelum memasuki bulan Ramadan, kana yaktimul Quran fi kulli 10 ayyam marrah. Setiap 10 hari khatam Quran. 10 Allah tambah, 10 Allah tambah, 10 Allah tambah. Wa idza dakhala syahr Ramadan, bulan tamaki bulan Ramadan, bukan lagi seperti permainan bertambah. Fi kulli 3 marrah. Setiap 3 hari di bulan Ramadan sekali tamat. Setiap 3 hari tamat. Setiap 3 hari tamat. Wa idza dakhala al-awashir, wa idza dakhala al-ashr al-awakhir, kalau sudah memasuki 10 terakhir, maka beliau yahtimul Quran marratan fi kulli yawm. Maka dia menghatamkan Al-Quran setiap hari 1 kali. Meningkat ilahi. Sebelum Ramadan 10 hari 1 kali. 10 pertama Ramadan sampai tanggal 20 3 kali, 3 hari tamat 1 kali. Berarti 1 hari 10 juz. Dari 10 juz. Masuk 10 terakhir meningkat lagi. 1 hari 1 kali. Luar biasa. Itu yang disebut dengan apa? Bertambah amalnya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita juga bisa bertambah. Yang saya khawatirkan bertambah makannya. Banyak orang naik timbangannya di bulan Ramadan. Sebelum masuk Ramadan, Rasul tahu timbangannya murah. Masuk bulan Ramadan, lapas kita. Subhanallah, sempurna timbangannya naik.
La haula wala quwwata illa billah. Bertambah 10 terakhir bertambah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir, apabila memasuki bulan 10 terakhir bulan Ramadan, syahdal mi'zah, sudah mulai mengeraskan sarungnya. Artinya senantiasa beritikaf, memperbanyak ibadahnya 10 terakhir. Bahkan ada namanya itikaf di dalam masjid 10 terakhir bulan Ramadan, itikaf. Makanya ada seorang ulama mengatakan begini, namanya Malik bin Dinar rahimahullah. Kata Malik bin Dinar, laulal baul ma kharajtu minal masjid fi lailin wala nahar. Kata Malik bin Dinar, andaikan bukan karena kencing atau mau buang kotoran, saya tidak akan pernah keluar dari masjid siang maupun malam. Karena kita manusia tidak bisa lepas yang namanya kotoran belakang depan, nggak bisa. Sehingga beliau mengatakan, andaikan bukan karena laulal baul ma kharajtu minal masjid fi lailin wala nahar, andaikan bukan karena kencing atau hajat yang tidak bisa dihindari, siang maupun malam saya tidak akan pernah keluar dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di bulan Ramadan ini. Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i fi ghairi Ramadan, selain bulan Ramadan, Imam Syafi'i sekali kita mak ngajinya selalu sih bang, sekali kita mak. Tapi lama dakhala syahr Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, sara khatmatain, jadi 2 khatam hasanah. Siangnya 1 kali, malamnya 1 kali, bertambah. Jadi tenan tama bulan Ramadan sekali kita mak, tama di bulan Ramadan tak tambah pin 2 tama. Bari bahasa angge nama ngaribi tambah sekali, lebat tarawih angge subuh tambah sekali pin 2. Tambah. Katanya tambah sedikit disembah. Lumayan 1 lembar kah? Penting ada tambahannya di dalam bulan Ramadan. Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dijelaskan lagi para ulama kita. Wa min adabi, kita menginjak kepada adabnya puasa di bulan Ramadan. Allah yakthur at-tasyaghul bi umuri dunya fi syahri Ramadan. Jangan terlalu banyak menyibukkan diri dengan urusan di dunia di bulan Ramadan. Jangan terlalu sibuk mengurusi urusan dunia di dalam bulan Ramadan. Karena itu adalah harta modal utama kita. Makanya di Hadramaut sana, di salah sebagian negeri Islam, itu punya perencanaan kerja 11 bulan Ramadan pray. Jadi uang itu dicari 11 bulan untuk menikmati santainya beribadah di bulan Ramadan. Tapi kalau kita di sini susah karena banyak rezeki di bulan Ramadan. Jadi bagaimana paling tidak? Ya paling tidak di dalam bulan Ramadan waktunya tarawih. Intinya kita tidak meninggalkan tarawih. Itu intinya. Tidak meninggalkan tarawih, tidak meninggalkan witirnya. Karena witir di bulan Ramadan itu berbeda dengan witir di luar bulan Ramadan. Witir dalam bulan Ramadan memiliki 3 keistimewaan yang tidak ada di luar bulan Ramadan. Apa 3 keistimewaannya di dalam bulan Ramadan salat witirnya? Pertama, bil jamaah, dianjurkan berjamaah. Itu kelebihannya 1. 2, bil jahar, dianjurkan dalam tarawihnya dalam bulan Ramadan mengeraskan bacaannya. Di luar bulan Ramadan tidak. Asalis yang ketiga, disunnahkan untuk membaca kunut finish fil akhir min Ramadan, malah separuh terakhir di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak. 3 keistimewaan. Jadi kita jangan sampai tertinggal daripada apa yang dikhususkan di dalam bulan Ramadan. Wa minas sunnah, di antara sunnah di dalam bulan Ramadan ta'jilul futur. Kalau ini pasti bisa diamalkan ini. Di antara sunnah bagi orang berpuasa bulan Ramadan, ta'jilul futur, menyegerakan berbuka puasa. Ini pasti yakin dia semua diamalkan. Bahkan tena pernah buka tawang ngandelin tawang. Kalau dia ingin.
Wa minas sunnah ta'jilul futur. Di antara sunnah di dalam puasa Ramadan ta'jilul futur, menyegerakan berbuka. Kapan? Intayaqanal ghurub, kalau sudah yakin terbenam matahari. Kalau masih ragu nggak boleh. Fa'alaihi bil ihtiyat. Bila dia ragu-ragu antara masuk maghrib apa belum, maka hendaknya dia berhati-hati. Wa yuakhir, dan mengakhirkan sedikit supaya puasanya tidak sampai menjadi batal. Takjilul futur hampir semua orang 10 menit sudah pegang masing-masing. Tinapanya. Nah itu ta'jilul futur. Wa yakuna 'ala tamr fa illam yajid fa 'ala al-ma'. Anjurannya adalah dengan korma. Bila tidak mendapatkan maka fa 'ala al-ma', dengan menggunakan air putih. Dalam satu riwayat Nabi SAW, la tazalu ummati bi khairi ma'ajal futur wa akhiru suhur. Fatakhiru suhur minas sunnah. Umatku senantiasa dalam kebaikan, mendapatkan kebaikan selama umatku menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Kalau berbuka dianjurkan segera, kalau sahur dianjurkan diundurkan sedikit. Itu sahur itu muntasafil lail, pertengahan malam menjelang subuh. Tapi tetong kita terlambat dulu, karena kita dianjurkan sunnah imsak. Yusannul imsak minal akli nadban qabla al-fajri binahwi 50 ayah atau rubu' sa'ah. Disunnahkan imsak, menahan diri tidak makan tidak minum sebelum masuk waktu subuh, perkiraan waktu seperti membaca 50 ayat. Kata ulama membaca 50 ayat itu kurang lebih rubu' sa'ah. Berapa rubu' sa'ah? 1/4 jam, berarti kurang lebih 15 menit. Waktu subuh masuk jam 4, berarti 15 sebelum jam 4 sunnah imsak. Sunnah menahan. Bukan tidak boleh makan, boleh. Tentang kan hati kok ngarep. Imsak boleh makan, hanya sunnahnya. Khawatir nanti tena nusari nyak pamit tawangan ring dia ki. Nah, itu makanya ada perainya sedikit supaya wanti-wanti kan imsak ini, tahan nih. Jangan sampai nanti masih ada nasi di mulut. Pasti bantah nyak minrin nih. Nah, pamit ku tena ku. Kalau dikeluarkan yang percuma ngebantah matau, batal teman dia. Yang membatalkan puasa itu meskipun satu butir nasi sengaja dimasukkan batal puasa. Makanya ada beberapa makruhatus siam, makruhatus som, makruhnya puasa diantaranya adalah al-mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq. Di antara makruhnya orang berpuasa adalah berlebihan dalam berkumur-kumur dan istinsyaq. Tamam mulai lohur, kumur-kumur banyaknya. Imsak juga begitu. Anggil kapan air masuk dan berlebihan batal puasa? Karena makruh berlebihan dengan mubalaghah dalam madmah atau berkumur-kumur. Jadi kalau kita di waktu Ramadan kumur-kumur pelan-pelan. Tiap minggu pengamannya, entah lagi batal. Makruh berlebihan. Begitu juga mengakhirkan sahur. Fa inna fi suhuri barakah. Mengakhirkan sahur. Dan orang tetap disunahkan sahur sekalipun dia kenyang. Karena saya yakin hampir rata-rata orang makan sahur itu sudah kenyang. Karena dari malamnya tina panacipur. Jadi hampir rata-rata orang ada di waktu sahur itu rata-rata orang kenyang. Tetapi tetap dianjurkan sunnah. Walau li syab'ana, disunnahkan sekalipun bagi orang yang kenyang untuk melakukan ibadah sahur, walau li jur'ati ma, sekalipun hanya seteguk air sahurnya. Kenapa demikian? Li hikmatan, ada dua hikmah dan faedahnya. Pertama, at-taqawi ala shaum, menguatkan untuk berpuasa. Sedikit banyaknya dimakan ketika waktu sahur itu dampaknya menguatkan berpuasa. Sedikit banyak. Karena itu dianjurkan. Yang kedua, mukhalafah ahlul kitab, menyelisihkan diri kita, membedakan diri kita dengan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Orang-orang Yahudi yang ketika 10 Muharram mereka berpuasa karena bersyukur selamatnya leluhur mereka ketika selamat dari kejaran Firaun. Seperti yang disebutkan dalam Sahihul Bukhari, Sahih Muslim. Ketika Nabi qadimal Madinah,
Fawajadu al-yahud yasumuna yawma Asyura. Ketika Nabi masuk di kota Madinah mendapati orang berpuasa bulan Ramadan. Berpuasa di 10 Muharram. Lalu Nabi berkata, "Kenapa engkau berpuasa semua?" "Karena syukran lillahi ta'ala. Ma najja Fir'aun, najja Musa min Fir'aun." Kami bersyukur kepada Allah karena Allah menyelamatkan Nabi Musa dan leluhur kami daripada kejaran Fir'aun. Fanahnu nasumuhu syukran lillahi ta'ala. Maka kami berpuasa karena bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Maka kata Nabi, fanahnu aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak bersyukur atas keselamatan Nabi Musa daripada kalian, kata Rasulullah SAW. Nah, mereka orang Yahudi ahlul kitab berpuasa Muharram itu, mereka tidak ada sahur. Langsung tidak ngada si Allah. Tapi kita dengan adanya sahur berarti kita membedakan diri kita dengan ahlul kitab. Maka kita dianjurkan sekalipun kita kenyang. Yang basur dulu anaknya ambil korma atau ambil air putih satu kali niat sahur, ngikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian selain daripada itu lagi dianjurkan wa yang bagi lisan ayukalila minalaki wala yastaksir minhu. Ini saya tidak bisa amalkan. Dan dianjurkan lisan bagi orang berpuasa ayukalila, menyedikitkan minal akli makan. Wala yastaksir minhu, dan tidak memperbanyak makannya di bulan Ramadan. Masya Allah. Saya terus terang katakan tidak bisa ini saya. Menyedikitkan. Karena rata-rata kita ini meningkat makannya di bulan Ramadan. Pasti. Yang biasanya tidak makan kue setiap hari makan kue. Yang biasanya tidak makan yang dingin-dingin, tas sekali-kali, bulan Ramadan allo-allo. Segala ini asin. Nah ini saya tidak bisa ini. Ayo kalian dengan wala taksir min. Karena kita ini mau taruh terutama itu di Asia Tenggara itu buka puasa paling luar biasa. Saya pernah singgah waktu Ramadan di Malaysia beberapa tahun yang silam. Sebelum pandemi corona ini, kalau menjelang Ramadan saya pernah tinggal 3 bulan Ramadan di Malaysia. Itu kalau buka puasa, subhanallah, tidak ada orang kurus di bulan Ramadan. Ada yang dimakan di masjid, ada yang dibungkus, ada buahnya, ada ini. Lebih parah lagi dari Indonesia. Subhanallah. Makanya saya lihat itu 1-2 orang itu kalau saya lihat ustadz kurus di Malaysia satu saat. Benar di Indonesia janji Rasulullah di Malaysia itu mencoba. Bagaimana tidak? Subhanallah. Luar biasa kalau buka puasa di Malaysia. Kalau di Arab buka puasa, saya pernah juga di Arab buka puasa. Ya Allah, karum aja nanti Karum aja Setelah itu langsung makan satu warna. Kalau kambing, kalau ayam. Kalau kita di sini kan tidak. Jangan nama rentung, bimbi nama rentung, buah nama rentung, tanda Jawa nama rentung, es buah nama rentung, hangatnya lain tuh, marah. Dan itu alhamdulillah tidak ada mubasir. Lah besok hasil. Sebelum air masih kah, akan rentung, motor ini yang injak disumpah, motor tarawih cibur situ, lah besok kan. Jadi sahur orang masalah kalau besok bisa. Lah kalau bisa. Makanya tidak sama dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu senang berpuasa, tapi bukanya hanya dengan korma, tidak dengan yang lain. Tidak pakai nasi. Bahkan dikatakan dari berpuasanya Imam Bukhari, dari senangnya berpuasa sehingga makan sudah kurang nikmat, sehingga ketika berbuka hanya dengan korma atau dengan bitamr aulauzan, dengan kacang-kacangan atau dengan makanan yang ringan. Itu aja buka puasa. Saya terus terang kalau ada orang pembuka ke rumah jina boleh kita tahu jalan gitu. Karena ini mau pembuka atau tidak? Taftirus Sa'im. Taftirus Sa'im menyediakan buka puasa orang yang berpuasa lahu minal ajril kabir, minal ajr kabir. Memiliki pahala yang begitu besar. Seperti yang telah saya ungkapkan dalam kitab Al-Qirtas. Lama bana Ibrahim Al-Ka'bah, ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam dan Nabi Ismail alaihi salatu wasalam selesai membangun Ka'bah segi 4. Di sini rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Asyami, rukun Yamani. Di sini Hijr Ismail.
Kemudian sholat fi kulli rub'in min arba'i. Sholat di sini 1000 rakaat. Sholat di sini 1000 rakaat. Sholat sini 1000 rakaat, sini 1000 rakaat. Maka menjadi 4000 rakaat. Ketika selesai melakukan itu, selesai bangun Ka'bah, dia yang pertama kali sholat. Karena Al-Quran mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan tempat sholat di situ. Jadi dia yang memulai sholat sini. Makanya doanya Nabi Ibrahim itu satu. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Mintanya hanya keturunannya mengerjakan sholat. Karena orang kalau sudah sholat insya Allah aman. Maka doanya tidak banyak-banyak. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Rabbana taqabbal doa. Orang kalau sudah mendirikan sholat, insya Allah dunianya, akhiratnya, dunianya semua lancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat 1000 rakaat. Setelah selesai, Allahu ila Ibrahim. Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim. Ma ahsana ma fa'alta, walakin luqmatun fi batnin ja'i khairun min hadza kulli. Lalu Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, betapa baiknya yang kau lakukan wahai Ibrahim. Akan tetapi satu suap makan yang kau berikan kepada orang lapar jauh lebih baik daripada semua yang kau lakukan ini. Apalagi top puasa ya di bulan Ramadan. Ya, makanya saya anjurkan yang senang mengadakan buka puasa tabe lompok, karena biasa banyak orang juga hadir tenak puasa. Supaya makanan itu tidak haram dimakan oleh mereka, niatkan untuk kebaikan. Buka puasa dan hatimu jangan dibatasi kepada orang berpuasa. Juga katakan silakan yang mau makan ke rumah, yang mau berbuka ke rumah. Karena biasanya ada orang tenak puasa lebih riol niat. Tenak puasa. Sedangkan acaranya menyediakan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Nah kalau niatnya hanya diberikan kepada orang berpuasa, haram yang dimakan oleh orang yang tidak berpuasa. Makanya kita yang memberi buka puasa jangan terlalu membatasi demikian. Saya menyediakan buka puasa ini untuk orang yang berpuasa dan siapa yang ingin makan di tempat ini. Karena kalau sampai kita mengatakan khusus orang yang berpuasa, bahaya. Sama dengan ta'amul syarrut ta'amul walimah, seburuk-buruk makanannya orang yang mengadakan pesta pernikahan. Maksudnya apa? Orang yang tidak diundang ikut makan. Atau orang yang membuat acara hanya mengundang orang kaya, orang miskin tidak diundang. Kejadian tahu tuh, saya diundang satu keluarga nairang asing. Yang punya acara hanya mengadakan catering 300 orang. Talung bilangnya jina pesan. Undangannya 300. Setiap orang yang diundang nairang asing keluarganya 7 tahun. Rata-rata orang yang ngambil nasi nombong-nombong itu, bumbung-bumbung. Sehingga tidak sesuai harapan. Masih banyak tabu habis makanan. Apa penyebabnya? Itu tadi. Orang yang tidak diundang ikut datang. Makanya kalau ada orang lain yang tidak diundang dibawa, minta izin yang punya. Tapi kerantain keluarga kan? Karena yang datang kan dia diundang. Bila Anda mengajak orang lain berarti kamu yang mengundang, bukan orang. Kecuali kali ini alim ridho, jika kita tahu ridhonya dia ramaikan. Nyetain keluarga, dengan ini apa? Tapi kalau tidak ada isyarat, hati-hati, Anda yang dengar. Buruk-buruk makanan tuh, karena aku lagi pakasir kita tahu. Bahkan ada orang memang mau mencari bikin malu orang. Nah karena aku tanya-tanya, laku sih bikin dan namanya kan gini. Kamu nak laku sih nyatain nama pas dia mesti serius. Ada tahu orang itu ada beberapa kampung daerah itu saya dapatkan begitu. Jadi itu tetangga-tetangga rumah tidak ada yang datang ke pesta. Datang semua pindah lihat habis persediaannya baru datang ke tetangganya. Baru datang. Apabila mendapati yang pengantin itu tidak ada di makanannya, mereka akan menyindir. Akhirnya malu. Ada tuh orang begitu. Makanya kalau kita mengundang datang seperti itu. Sama dengan buka puasa. Kalau kita diundang orang, khusus orang yang puasa. Nah, supaya tidak membahayakan orang lain, kita umumkan saja. Silahkan yang mau buka puasa di rumah silahkan. Yang lain juga di hati kita tidak usah diumumkan. Dan tenanya puasa metong gini, tiap magi. Yang itu cukup di hati. Ya Allah, kalau memang ada yang datang ke rumah aku makan nanti puasa, saya ikhlas dan saya juga ridho. Tidak usah diumumkan juga di masjid, itu tahu. Kecuali kalau Anda memang untuk menjamu jamuan yang besar. Wallahu a'lam
bisalat. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah bagi kita semua. Mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti ini bukan Ramadan terakhir bagi kita, insya Allah. Di bulan-bulan depan, di tahun-tahun yang akan datang seterusnya, kita diulang-ulangi bulan Ramadan kepada kita semua. Allah ma'id alina syahr Ramadan sininan ba'da sinin wa awaman ba'da awam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hafadna wal muslimin, Allahumma arhamna wal muslimin, Allahumma ishif kurubana wal muslimin, Allahumma igdi duyunana wal muslimin, wa tawil amarana wal muslimin fi khairin wa lutfin wa afi wa salam birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.